Dan karena itu maka yang hak hanya Islam. Karena itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka selain Islam adalah batil. Ini aksiom. Hendaknya menjadi akidah bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islam din wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak mari bersama-sama kita kaji, kita pelajari, dan kita ambil pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tadi sudah dibacakan. Halaman 339 Surat Al-Hajj dari ayat 56 sampai dengan 64 insyaallah. Silakan dicermati bersama, karena ini sesungguhnya merupakan curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah menyegarkan jiwa, sanubari, dan kehidupan kita. Ibarat air hujan yang turun lalu kemudian membasahi bumi, dan bumi itu kemudian menjadi hijau, tumbuh-tumbuhan. Begitulah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah turun masuk ke dalam jiwa kita, ke dalam hati kita, insyaallah menyegarkan. Lalu kemudian tumbuh pada diri kita amal-amal saleh yang bermanfaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pelajaran pertama kita ditunjukkan bahwa seharusnya manusia di dunia ini tunduk dan patuh kepada Allah. Karena nanti di akhirat manusia itu tidak ada pilihan kecuali tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku yawma idzin lillah. Kekuasaan pada hari itu, yaitu di hari kiamat, di akhirat, benar-benar hanya milik Allah. Yahkumu bainahum. Allah memberikan keputusan di antara manusia, dan tidak ada seorang manusia pun yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini sama dengan yang kita baca, yang sering kita baca, Maliki yaumiddin. Abdi di akhirat nanti betul-betul menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa. Kalau di dunia memang manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan. Silakan pilih. Mau ke masjid atau mau tetap di rumah? Silakan pilih. Mau beriman kepada Allah atau kufur? Silakan berbuat jahat atau berbuat kebaikan. Memang manusia diberikan kekuasaan untuk bisa memilih, dan masing-masing dari pilihan itu ada hasilnya, dan hasilnya itulah nanti di akhirat yang manusia tidak bisa menolak. Semua manusia nanti di akhirat sama, tidak ada lagi yang membawa atribut sebagai menteri atau sebagai presiden atau sebagai ketua partai. Tidak ada lagi. Lepas semuanya, karena kekuasaan semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah manusia tinggal ditetapkan mendapatkan apa yang merupakan buah dari
perbuatan yang dilakukan di dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, yang kedua, secara garis besar manusia nanti di akhirat dipilah, ini golongan orang-orang yang beriman dan ini golongan orang-orang kafir. Jelas seperti itu. Dalam kehidupan di dunia sebenarnya begitu juga. Tetapi yang nanti betul-betul menentukan dan memilah itulah nanti di akhirat. Ini golongan orang-orang yang beriman dan ini golongan orang-orang kafir. Begitu. Orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala berikan falladzina amanu wa 'amilus shalihati fi jannatin na'im. Maka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah mereka ditempatkan di surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu. Meskipun mungkin di dunia, ya memang di dunia ini ladang ujian, maka kadang ada yang membuat kehidupan itu nikmat, dirasakan nikmat, dan ada juga kesengsaraan, kesusahan. Begitu kehidupan di dunia. Dan nanti di akhirat bagi orang-orang yang beriman tempatnya adalah di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di surga itu tidak ada lagi yang tua, semuanya muda. Tidak ada lagi yang sakit. Tidak perlu lagi khawatir ada virus ini, virus itu. Ya. Tidak ada lagi kekhawatiran yang macam-macam. Semuanya tenang dan stabil sifatnya. Bahkan terus bertambah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena nanti di akhirat itu kenikmatan itu kan 99%. Di dunia ini mulai dari awal sampai akhir nanti, dan termasuk yang dinikmati oleh binatang-binatang itu baru 1%. Itu sudah seperti ini. Silakan dibayangkan bagaimana dengan nikmat yang 99%, dan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kalau di dunia ini nikmat memang dinikmati oleh semuanya, termasuk yang kafir. Oleh karena itu nggak usah heran kalau ada orang-orang kafir tertentu di dunia kok dalam kondisi seakan-akan wah, terus di atas angin, dan memang begitulah. Jadi nanti akan ada balasannya. Sedang orang-orang kafir Allah sebutkan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina faulaika lahum 'adzabun muhin. Dan orang-orang kafir dan mereka yang mendustakan ayat-ayat kami, maka itulah bagi mereka azab yang menghinakan. Mereka ditempatkan di neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya ingin bacakan sedikit tafsir orang-orang kafir ini. Ditafsirkan atau diterangkan di tafsir Al-Muyassar. Orang kafir ini di sini disebutkan walladzina jahadu wahdaniyat Allah. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang mengingkari keesaan Allah. Wa kadzdzabu rasulahu, dan mereka itu mengingkari rasulnya. Wa ankaru ayatil Qur'an, dan mereka itu mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Ini orang kafir. Orang kafir. Jadi yang pertama, sifatnya orang kafir itu mengingkari keesaan Allah. Jadi mungkin mereka percaya pada Tuhan, tapi mengingkari keesaannya. Ini nggak tahu, tiba-tiba ada di sini, ya kan? Sekarang sudah banyak yang mau merubah itu kan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa tapi mau dibelokkan ketuhanan yang berkebudayaan. Coba bayangkan, ini gimana ceritanya? Ketuhanan yang Maha Esa, loh kok ketuhanan yang berkebudayaan? Maknanya gimana gitu? Kalau Ustaz Khalidi berkebudayaan, bingung. Nah itu kira-kira. Ini muncul di sini. Jadi memang tipe orang kafir itu tidak serta-merta mengingkari wujud Tuhan, tidak serta-merta itu. Tapi intinya adalah mengingkari keesaan
Allah, mengingkari keesaan Rabbul Alamin. Dan makanya tadi juga ayat-ayat di surat Ibrahim begitu, pergolakan antara para nabi dengan orang-orang yang disebut dengan kafir, dan mereka adalah orang-orang musyrik. Dan lagi sifat orang kafir itu mendustakan Rasul yang diutus oleh Allah, mendustakan atau tidak mempercayai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dicari kira-kira ada nggak di dokumennya itu satu nama saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedang bagi orang yang beriman seharusnya nama Nabi Muhammad itu berulang kali. Ya, silakan itu. Ustadz kalau ceramah itu kira-kira berapa kali nyebut nama Nabi Muhammad? Silakan itu. Atau buku yang ditulis oleh orang yang beriman, berapa kali di situ ada nyebut Allah dan berapa kali di situ ada nyebut Nabi Muhammad? Pasti berulang kali. Pasti berulang kali. Tapi bagi orang kafir yang kecenderungannya adalah kafir, maka tidak ada nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad diingkari, dianggap tidak ada, bahkan didustakan. Lalu sifat yang ketiga adalah wa ankaru ayatil Quran, mengingkari ayat-ayat Al-Quran. Enggak ada ayat-ayat Al-Quran di situ. Padahal sesungguhnya ayat Al-Quran atau Al-Quran itulah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup bagi manusia. Jadi manusia hidup di dunia itu kan sebenarnya enak. Hidup lalu pedomannya ada. Enggak usah susah-susah. Dan ini jelas kalam Allah dan dibawa oleh manusia pilihan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi aneh dan karena itulah disebut kafir, karena tidak mau berpegang teguh dengan kalam Allah. Hidup diciptakan oleh Allah, minta rezeki kepada Allah, tapi membaca ayat-ayat Allah nggak mau. Coba bayangkan. Maka mereka disebut sebagai kafir. Dan karena itu, karena berulang kali sudah diingatkan masih juga tidak kembali kepada jalan yang benar, maka di akhirat tempatnya adalah azab yang menghinakan. Kenapa di sini disebutkan muhin, menghinakan? Karena terkadang dan banyak orang kafir di dunia itu sok tinggi, sok mulia, maka balasannya adalah menghinakan. Dalam batas tertentu silakan untuk berfoya-foya, silakan untuk bergaya, posisi di sana, silakan. Tapi nanti akan ketemu dengan kondisi yang sangat menghinakan. Dan bisa juga dilihat dalam kehidupan dunia saja sudah sering terjadi hal ini. Semula sedemikian membanggakan diri, tapi kemudian jatuh hina, dan itu sudah banyak. Sudah banyak Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran dulu, sekarang, dan insya Allah seterusnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, berikutnya yang ketiga, keutamaan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya pindah dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja baik hijrah dalam pengertian fisik, makaniyah, ataupun juga hijrah dalam pengertian maknawi. Intinya siapa saja yang berpindah dengan penuh perjuangan dari kondisi yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ke kondisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jaminan. Kalau dia terburu, dan itu menunjukkan bahwa memang hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, hijrah itu berat. Tidak dulu, tidak sekarang. Hijrah itu berat. Kalau dulu para sahabat membuktikannya, hijrah dari Makkah ke awalnya ke Habasah, lalu kemudian ke Madinah, itu berat. Tantangannya sedemikian berat, ada yang meninggal dan seterusnya. Tapi kemudian Allah memberikan ganjaran yang sangat besar. Begitu juga hijrah dalam pengertian sebelumnya orang kafir, orang yang kafir, lalu kemudian berhijrah menjadi orang yang beriman. Ini juga berat. Bagaimana Bilal beratnya
masuk Islam itu disiksa sedemikian rupa. Begitu juga dengan Sumayyah sekeluarga besar, disiksa juga. Dan demikianlah ada juga hari ini juga begitu. Kalau kemudian hijrah masuk Islam pun demikian berat tantangannya. Begitu juga hijrah dari kondisi misalnya sekuler atau seseorang muslim yang berada di lingkungan yang kurang baik, lalu kemudian hijrah untuk pindah ke lingkungan yang lebih baik, ini juga berat. Ini juga berat. Ini juga berat. Tantangannya berat. Biasanya tantangannya ya jabatan. Tantangannya jabatan, dan oleh karena itu banyak yang nggak tahan. Karena tantangannya jabatan. Tantangannya itu adalah SK-nya. Baru diancam nanti ya atau mutasi enggak. Nah, itu kira-kira mutasi ke sana. Ini memang berat. Dan itulah Allah Subhanahu wa taala sampai gambarkan, dan barang siapa yang hijrah fi sabilillah tsumma qutil, kemudian terbunuh. Karena tantangannya bisa sampai nyawa. Bisa nyawa langsung atau nyawa perlahan-lahan. Dan memang orang-orang kafir itu selalu ngancamnya itu ngancam nyawa. Ngancam nyawa, baik secara langsung maupun perlahan-lahan. Ngancam SK itu kan ngancam nyawa juga kan. Karena ngancam periuk, ngancam masakan yang ada di dapur. Begitu. Maka di sini sampai gambarnya kutil atau terbunuh, atau meninggal dunia. Tapi Allah memberikan jaminan la yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Karena itu enggak usah khawatir. Kehidupan ini bukan milik orang kafir, bukan milik manusia, tapi milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan semua yakin, para pemuda, para pemudi, orang tua, silakanlah yakin selama di jalan Allah, Allah itu memberikan rezeki yang hasanah lagi. Rezekinya itu hasanah selama kita di jalan Allah. Termasuk para orang tua, silakan yakin ketika anak itu meniti di jalan Allah, maka yakin pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini menuntut ilmu, sekolah dan seterusnya, silakan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sungguh-sungguh pasti kita akan dapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita seringkali lebih percaya janji-janji daripada janji Allah Subhanahu wa taala. Enggak percaya dengan janji Allah. Padahal Allah berikan janji siapa saja yang hijrah. Hijrah ini kan memang sudah luas. Ya, anak dari rumah lalu kemudian ke pesantren itu kan hijrah. Hari ini memang banyak yang mengurus jadi kamu ke Bogor. Sebenarnya tetap kamu motivasi, silakan lanjut, enggak apa. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah melindungi. Enggak mau ke Bogor ya, ini saat kuliah dia ada. Pesantren Muslimin masih buka dulu. Memang pesantren Rabbani kayaknya tidak tutup. Jadi yang ke Bogor, saya tetap dorong, silakan ke Bogor, enggak apa. Karena meniti jalan Allah, Allah nanti akan memberikan jaminan. Tenang. Hidup itu selama kita di jalan Allah, dan kemudian kita sudah mempersiapkannya dengan baik, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berat ke sana, cari tempat yang mungkin bisa lebih dekat. Tapi tetap intinya begitu. Dan memang butuh perjuangan, iya, butuh perjuangan. Tapi Allah memberikan jaminan. Termasuk yang ke masjid, yang dari rumah ke masjid, silakan tenang di masjid. Tenang di masjid, karena masjid itu rumah Allah. Jalan yang kita titi mulai dari rumah sampai ke masjid itu fisabilillah, dan di masjid itu fisabilillah. Maka silakan untuk tenang. Allah yang memberikan jaminan. La yarzuqannahum rizqan hasan. Sungguh ini dua Ustaz Khalil kan? Dua kata tauhid. La di sini sungguh. Lalu kemudian ada nun taukid tsaqilah. Nun taukid tsaqilah itu lebih berat lagi. Sungguh benar-benar ya Allah memberikan rezeki, rizqan, ditambah lagi dengan rezeki, masih ada pakai rezeki lagi, hasan, yang baik. Jadi ini jaminan Allah
orang-orang itu berada fisabilillah di jalan Allah dengan tawakal. Karena andai kan meninggal dunia maka syahid. Andai kan meninggal dunia syahid. Masih hidup Allah berikan rezeki yang sebaik-baiknya. Wa innallaha lahuwal khairur raziqin. Apa enggak percaya gitu? Bahwa sesungguhnya Allah itulah sebaik-baik pemberi rezeki. Manusia itu tukang makan rezeki. Maka jangan bergantung rezeki kepada manusia. Bergantunglah rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian terus dijadikan untuk dimasukkan ke dalam surga yang diridhoinya, yang disenanginya. Dan Allah itu sesungguhnya Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Berikutnya, ini masih juga sebenarnya terkait dengan hijrah, dan ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di pertengahan jalan sampai kemudian ada tantangan, udah lawan sebanding. Lawan dengan sebanding. Karena kadang-kadang orang-orang kafir itu melampaui batas. Jadi ngajak berantem itu pada saat ini nggak boleh berantem. Jadi kasusnya begini. Waman aqaba bi mithli ma utiba bihi. Itu kasusnya dulu sahabat berangkat masuk bulan Muharram. Bulan Muharram kan nggak boleh berangkat. Ternyata orang kafir ngajak juga. Maka Allah perkenankan ke Allah, layani sebanding. Layani sebanding, secukupnya. Kira-kira begitu, secukupnya. Tapi kalau sampai mereka berlebihan juga, ya maka layani juga, dan Allah pasti akan memberikan pertolongan. Begitu. Oleh karena itu orang Islam ya kalau diajak main-main, ya main-main juga. Kira-kira begitu kan? Kan sudah ada kesepakatan, kira-kira begitu. Tapi ternyata melampaui batas, ya hendaknya dilayani dengan sebaik-baiknya. Allah, ini kayaknya mirip juga dengan yang terjadi hari ini. Dan semuanya silakan untuk bersiap siaga karena kondisinya cukup ya lumayan panas juga, cukup lumayan panas karena memang menyangkut sesuatu yang sangat sensitif. Jadi silakan semuanya untuk bersiap siaga karena kadang itu memang di luar prediksi orang-orang yang beriman. Hanya orang yang beriman selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memprediksi pada saat itu terjadi pemberontakan PKI hingga sekian jenderal dimasukkan ke lubang buaya, itu kan sulit diprediksi oleh nalar, sulit. Tapi itu terjadi dan kemudian bisa saja berulang. Dan karena itu memang Allah perintahkan kita semuanya untuk selalu waspada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, berikutnya pelajaran yang kelima, kita hendaknya selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kekuasaan itu murni hanya milik Allah. Oleh karena itu kita ditunjukkan, kalau kita ragu, sempat kurang percaya dengan kekuasaan Allah, silakan lihat betapa Allah mudah untuk mengganti siang menjadi malam, mengganti malam dengan siang dengan sedemikian sangat mudah, dan tidak ada yang berkuasa tentang hal itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di ujung ayatnya, di situ Allah Subhanahu wa ta'ala itu pemilik alam semesta. Semula di bumi ini tidak ada tanaman, turun hujan tumbuh tanaman. Itu kan menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana. Semula tempat itu adalah kering, lalu kemudian turun hujan, nggak lama ada air di situ, insya Allah ada ikan di situ. Bagaimana kehidupan ada? Setidaknya ikan balak timah ada di situ. Dari mana? Dan kita kadang-kadang terkejut, lah kok sudah besar ya? Jadi biasa permainan anak-anak. Jadi anak-anak seharusnya sudah juga menghayati tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mudahnya begitu Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kekuasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, karena itu yang berikutnya, yang keenam, itulah Allah, itulah satu-satunya yang hak. Allah itulah satu-satunya yang berhak untuk kita sembah, karena Dialah satu-satunya yang hak. Dan selain Allah itu adalah batil. Sesembahan selain Allah apapun dia adalah batil. Dan karena itu ujungnya yang perlu kita pahami, produk dari Allah pasti hak.
Sedangkan produk dari selain Allah pasti batil. Ini. Jadi yang wajib kita sembah hanya Allah, karena Dialah yang hak. Selain Allah tidak boleh disembah, karena itu batil. Dan begitu juga dengan produknya. Dan karena itu maka yang hak hanya Islam. Karena itulah yang Allah berikan kepada kita. Maka selain Islam adalah batil. Ini aksiom. Hendaknya menjadi akidah bagi kita semuanya. Karena itu di sini disebutkan dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Demikianlah, sesungguhnya Allah itulah Dia yang maha hak. Dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selain Allah pasti dia itu adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha adil. Ini yang perlu kita pahami. Yang hendaknya kita lanjut, Allah itu hak, selain Allah batil. Maka hendaknya kita lanjutkan bahwa dengan demikian hanya Allah yang patut kita sembah, selain Allah tidak. Karena selain Allah adalah makhluk. Dan hendaknya dilanjutkan produknya dari Allah. Pedoman yang dari Allah itulah yang pasti hak. Sedangkan kalau ada pedoman yang bersumber dari selain Allah pasti batil. Ini akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya, dan mari kita jaga anak-anak kita semuanya, dan kita selalu